Ketemu lagi di Ngecapruk di Rumah Kayu. Ruang bercerita. Hari ini kita mau cerita apa nih Kang? Ceritanya kita ini kan kadang berbisnis nih, bro. Butuh kolaborasi, butuh partner. Woi, Tapi ya lagi-lagi susah mempercayai orang. satu itu. Yang kedua tuh ini Pak, kadang-kadang awal-awal semangat nih. Udah ketemu masalah pada bubar. Jadi memang apa ya, dinamika berusaha itu, berbisnis lah ya. Itu kadang-kadang memang ya turun naik, Challenge-nya juga beda-beda. Selalu ada masalah. Kadang-kadang juga kita perlu mencari solusinya kayak gimana gitu. Tapi memang keutuhan bisnis selain juga leadership yang oke lah ya. Gitu. Kemudian sistem yang bisa dibuat secara baik gitu. Tentunya perlu mencari partner. Jadi jangan sampai kemudian dalam berbisnis itu kita kemudian jadi salah dalam mencari partner. Atau jangan kayak kerupuk juga, awalnya kenceng tuh Pak, krok lama-lama melepas lah. Masuk angin. Taruh kulkas. Makin kering. Jadi kita butuh ini nih butuh pertimbangan apa aja nih kira-kira nih yang pas gitu, yang cocok. Ya, ini ada dari Kang Hikmat nih. Kang Hikmat selaku pebisnis, tuan rumah, dan juga tentunya dia sudah berpengalaman mencari kawan dan juga melihat lawan. Mencari kawan yang strategis dan mana yang tidak gitu. Mana tidak gitu ya kan. Mana kawan yang bisa jadi partner seumur hidup, ya istri lah ya gitu. Mana yang kemudian bisa kira-kira bisnis ini bisa berjalan panjang lah gitu, karena memang bisnis yang baik adalah bisnis yang panjang gitu kan. Nah Kang, cemana Kang ini kalau kita lihat bisnis ini kan butuh. Ya sebenarnya kan begini, sebenarnya kan kalau berangkatnya gini, kalau kita ngerasa bisa semua hal dalam bisnis, artinya misalnya kita ngerti keuangan, ngerti marketing, ngerti produksi, ngerti ngurus orang gitu. Sebenarnya mungkin kita tidak perlu berpartner. Nah seringkali kejadiannya kita hanya ahli di 1-2 bidang, tidak ahli di bidang lain. Jadi harusnya partner itu adalah saling melengkapi. Kita punya kekurangan apa, itu ditutup oleh partner bisnis kita. Terus kita punya kelebihan apa, kita nutup partner bisnis kita. Dan di situ berarti kan ada saling saling melengkapi. Nah seringkali pertimbangannya itu bukan faktor itu. Seringkali pertimbangannya karena sama-sama teman sekolah, sama-sama teman main, sama-sama ya nggak apa-apa, asal salah juga asal keahliannya memang tidak seragam. Betul. Misalnya semua ahli keuangan berpartner, apa liur? Semua pegang keuangan Dan ketika diskusi keuangan semua menjadi paling ahli. Bukan ahli doang Pak, pelit. Padahal kan ada urusan marketing, ada urusan produksi, ada urusan SDM, ada urusan keuangan. Nah itu harusnya memang paling tidak menurut saya bisnis itu bagaimanapun kan harus jaga produksinya, harus jaga marketingnya, harus jaga keuangannya, harus jaga SDM-nya. Apalagi kalau misalnya bisnis yang sifatnya jasa, harus ada people-nya. People-nya juga harus dirawat, menentukan. Nah, itu kan penguasaan akan berbagai bidang itu menjadi pertimbangan ketika kita berbisnis. Kadang-kadang orang ada di ahli sesuatu, misalnya ahli marketing gitu, dia terlalu agresif keluar, dia lupa produksinya. Ada yang terlalu ahli marketing, lupa duitnya, sehingga penjualannya naik, duitnya nggak ada. Atau ahli produksi saja, dia pandai berproduksi tapi tidak bisa dijual, kan itu repot. Nah harusnya ketika berbisnis kita mempertimbangkan keahlian masing-masing
diri kita ketika akan berpartner. Jadi kalau berpartner boleh saja dengan teman kita, boleh saja dengan teman kuliah, teman main, teman apa. Tapi ketika keahlian itu harus saling melengkapi. Kalau seragam menurut saya itu akan menjadi bumerang ya. Bukan hanya bumerang. Diskusinya tidak produktif karena kita akan melihat satu sisi saja, tidak secara keseluruhan. Jadi itu faktor pertama. Kedua, memang walaupun kita berbisnis harus jelas siapa yang menjadi pengambil keputusan utama. Misalnya kalau PT lah, siapa dirutnya, siapa direktur keuangannya, siapa direktur produksinya, operasionalnya, direktur marketingnya, direktur SDM. Itu pembagian itu harus jelas. Nah, ketika misalnya terjadi pertentangan, kita harus memberi otoritas pada direktur utama untuk memberi keputusan, dan kita harus menerima. Nah, seringkali justru kalau bubar itu karena semua posisinya sama. Pengambilannya keputusan semua, kan gua partner bisnis lo. Gua sama. Ribut pasti. Kemudian makanya ketika ribut banyak yang pecah. Biasanya pecah itu bukan di awal-awal. Kalau di awal-awal kan kesadaran masih ingin maju, ingin apa. Justru ketika jatuh atau ketika maju. Ketika maju juga berantem tuh. Ya. Itu jasa gua, itu bukan jasa lo. Ini ada ego pribadi. Itu pencapaiannya karena aku loh, karena marketing loh. Dia lupa bahwa marketing juga harus ada produk yang benar. Produk yang benar juga perlu ada pengelolaan uang yang benar. SDM juga harus dikelola dengan baik gitu. Jadi makanya kemudian menurut saya harusnya memang pertama adalah saling melengkapi kebutuhan perusahaan. Kebutuhan perusahaan itu mau kemana. Makanya kemudian ketika berpartner, pertama harus dirumuskan tugas masing-masing. Kedua harus dirumuskan arah perusahaan itu harus bagaimana. Kedua memang kalau arahnya itu kan menyangkut berbagai hal lah. Misalnya perlu modal berapa, terus bagaimana pembagian tugas, pembagian kepemilikan saham. Kan kalau aturan mainnya itu harus disepakati. Dan sebaiknya memang tertulis. Makanya kalau berpartner untuk jangka panjang, jenis badan hukum juga harus dipikirkan. Apakah CV? CV tidak bisa. Karena pemilikan sendiri. Pemilikan itu CP itu kan begini. CP itu kepemilikan yang punya resiko atas pribadi. Nah, sebaiknya menurut saya PT. PT itu kan perseroan terbatas. Artinya hak dan tanggung jawab sesuai dengan modal yang disetor. Nilai modal yang di-store itu lebih fair menurut saya. Jadi walaupun kita berpartner sebaiknya tidak 50-50 misalnya. Ada yang lebih tinggi. Itulah memungkinkan seseorang itu ngambil keputusan. Lebih besar, nah gitu. Kalau sama porsinya karena nggak enak lah temen gua 50-50 sama-sama. Nah itu dari awal saja ini udah salah tuh ya. Udah masalah karena siapa yang ngambil keputusan ketika deadlock gitu. Ketika dua-duanya kenceng. Kan ini kan berbicaranya organisasi kan harus ada leadernya kan, harus ada pengambil keputusan tertinggi. Bisnis juga begitu menurut saya, kan tidak beda lah, apalagi kalau misalnya organisasi setingkat RT juga ada RT-nya kan, semua warganya ngambil keputusan kan riweuh gitu, pasti ada RT-nya gitu kan, ada RT-nya, apalagi misalnya sekelas siswa juga ada ketua OSIS kan, ada ketua kelas, kan tetap harus ada leader yang ngambil itu tuh. Nah, apalagi kalau kita berpartner dalam bisnis. Jadi sebaiknya memang ada yang nilai sahamnya lebih dominan, itu dijadikan sebagai direktur utama, atau dia paling tidak jadi komisaris utama. Dan dari situ kemudian akan sangat jelas pembagian peran dan tugasnya. Berarti lihatnya di duit yang di store ya, Kang? Pertama memang urusan pembagian saham menjadi faktor pertama. Artinya kalau kita bersepakat misalnya kita berpartner gitu, misalnya modalnya 100 juta lah misalnya ya. Harus jelas. Misalnya siapa yang ngambil persentasenya. Misalnya saya ngambil 20%, Yo ngambil 30%, sisanya misalnya Adi 50%. Berarti Adi yang nanti jadi pengambil keputusan yang dominan ketika ada masalah. Memang sih tetap harus rundingan. Tapi pengambil keputusannya sesuai dengan kepemilikan di situ. Itulah resiko kita mendirikan perusahaan. Bisa jadi yang 20% lebih pintar. Tapi dalam sisi pengambilan keputusan, undang-undang PT mensyaratkan yang dominan. Jadi dengan begitu kan aturan mainnya jelas gitu. Dari awal aturan main itu
harus jelas siapa yang pengambilan keputusan utama. Ya artinya kan nggak mesti bertiga kali ya, berdua juga bisa. Gitu. Bisa, tapi dilihatnya berdua dari juga, iya. saham Proporsi itu tadi, ya. saham. Nah, tadi ya. komposisi saham juga harus itulah yang menentukan siapa pengambil keputusan utama, siapa yang berpartner. Walaupun memang tetap harus ngejaga lah. Nah, itu pertama. Kedua memang dari sisi karakter juga penting menurut saya. Artinya cocok nggak kita itu dengan orang tersebut. Banyak orang yang misalnya datang ke kita, nawarkan proposal bisnis, tapi kita tidak tahu orang itu siapa. Nah, itu gimana Kang cara? Banyak banget tuh ya. Misalnya, Banyak banget tuh ya. kan banyak orang memang kan tadi kan ketika dia bisnis dia pengen kemudian mengembangkan bisnisnya atau bahkan bisnis baru yang muncul dia nggak tahu kan harus kemudian mempresentasikan kepada orang untuk masuk ke dalam perusahaannya itu gitu kan. Iya, kalau dianya hanya sebagai pemodal nggak urusan, tapi masalahnya kalau saya misalnya dapat tawaran proposal bisnis misalnya, saya berperan sebagai pemodal, berarti saya harus kenal orang tersebut. Orang tersebut dapat dipercaya nggak? Punya track record nggak? Punya keahlian nggak di ngelola bisnisnya? Iya. Nah seringkali modal kita hilang Karena kita tidak paham. tidak pada bisnis modelnya orang gitu kan. Tidak pernah tahu bisnis modelnya, tidak pernah tahu siapa orang tersebut. Karena bisnis itu kadang-kadang bukan bisnis apa, tapi siapa bisnis itu. Bisnis itu lebih ke siapa. Artinya bisnis itu tidak hanya masalah apa. Tidak masalah apa. Jadi misalnya gini, kita mau bisnis kuliner, kita harus nyari orang yang memang ahli kuliner. Ya. Semua orang ngerasa bisa memasak, minimal memasak air gitulah gitu. Tapi kan ketika akan bisnis, dia kan harus orang yang paham betul seluk-beluk kuliner. Nah, kalau dia tidak punya latar belakang kuliner, tiba-tiba datang ke kita bahwa dia akan bisnis, ya siap-siap saja akan hancur. Makanya kemudian ketika berpartner kita harus tahu latar belakang dia, karakter dia. Makanya kenapa banyak pebisnis yang di antara teman-teman itu. Karena kita sudah secara personal kita sudah kenal. Makanya tidak gampang. Nah, pemerintah misalnya dalam itu mewadahi dengan perusahaan terbuka, kan dia tidak terlibat, dia kepemilikan saham minoritas saja. Nah kalau kita misalnya ngajak, kita punya bisnis itu misalnya, ngajak orang luar itu percaya ke kita juga misalnya punya track record baik di bidang yang kita garap, mungkin dia tidak harus dominan. Jadi jangan sahamnya menjadi dominan. Artinya investor tuh nggak melulu selalu dominan ya. Selalu dominan, bisa jadi kita pengendalinya tetap. Kan kita yang menggerakkan perusahaan, kita yang akan bikin perusahaan itu maju atau tidak. Makanya kita harus menjadi pengendali, saham pengendali. Artinya yang ngerti bisnisnya lah. Nah, belakangan banyak misalnya pemodalnya itu terlalu dominan. Itu gak bagus malahan secara psikis ya. Jadi ketika misalnya jatuh, dia bisa check out, bisnisnya ditinggalkan. Kan resiko dia lebih kecil dong. Misalnya ya, saya punya bisnis 100% karena bisnis saya berkembang. Misalnya butuh modalnya misalnya 100 juta lah. Omsetnya kemudian hanya baru 2 miliar gitu. Nah, saya butuh uang misalnya lah 10 miliar. Kan saya jadi minoritas. Misalnya value saya kan hanya 1 miliar gitu. Iya. Dia masuk dengan 10 miliar. Kan saya paling di bawah 10% dong. Nah, begitu saya yang mengendalikan, yang tahu bisnisnya, dia investor. Kalau investornya jahat, kita yang didepak. Tapi kalau kitanya jahat, kitanya yang kabur. Jadi ya salah satunya juga model kepercayaan kan. Modalnya kepercayaan. Makanya bisnis bagaimanapun ketika kerjasama, faktor utamanya adalah saling kepercayaan memahami. dan komitmen lah. Komitmen, jadi perlu kepercayaan, trust pastilah. Perlu track record yang baik. Berarti kan di situ ada ada pengetahuan tentang orang tersebut. Kedua ya memang harus cari bisnis yang memang berkomitmen. Itu tidak gampang. Tidak gampang. Tapi kalau udah ketemu tuh sebaiknya dipertahankan. Nah, insting ketemunya gimana tuh, Bang? Ya. Sebagai orang yang berpengalaman dalam bisnis, ya saya berkali-kali juga gagal berpartner, tapi ada juga yang berhasil. Nah, yang gagal biasanya adalah kita kurang rasional menimbang berbagai hal. Kita biasanya emosional.
Nah, karena temen lah gue ajak berbisnis gitu loh. Atau bantu. Iya, bantu orang gitu loh. Pantesan gak diajak bisnis ini. Iya kan? Kan bisa Ngajaknya ngopi seperti itu. doang. Dia ngopi doang. Iya kan? Kan bisa jadi karena memang faktor itu. Ini tidak cocok nih untuk berbisnis. Ini cocoknya berteman saja. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Sabar, Pak. Iya kan? Jadi ada orang yang memang ini cocok gitu. Atau dia kadang-kadang walaupun teman suruh magang dulu di perusahaan kita supaya dia paham. Jadi nanti mungkin dia jadi orang belajar. kepercayaan, dia jadi profesional mungkin, bukan jadi partner bisnis, tapi kalau dia sudah ahli mungkin jadi partner. Kan banyak juga di perusahaan-perusahaan besar awalnya karyawan dulu, tapi ketika dia memang punya prestasi akhirnya jadi rekan bisnis kan. Kan itu juga penting menurut saya. Artinya Merawat itu ya, Pak. Merawat orang-orang itu. yang kira-kira punya potensial untuk bisa iya. di-scale Jadi up. banyak yang tidak, kita itu sekarang banyak bisnis yang gagal itu berpartner adalah ujuk-ujuk berpartner. Tidak tahu karakternya, tidak tahu nilai-nilai yang diembannya, hobinya beda, mainnya beda, pandangannya beda, hanya karena kesamaan ingin duit. Begitu duit dapat, rebutan. Atau sikut-sikutan ya. Sikut-sikutan. Misalnya gini, lo orang marketing, gue orang produksi lah gitu misalnya. Berbisnis nih. Nanti terus maju nih penjualan nih. Oh gara-gara gua nih. Makanya jualannya laku nih. Kata gua, tunggu dulu nih produk gua yang bener nih. Nah terus karena gua ribut dengan ini nih, gua ketemu Woyo. Yuk tolong jualin barang gua. Berubah ya. Nah udah pecah dong. Nah, Atau konsekuensi. lu juga sendiri. Ketemu Tommy. Tom, lu kan bisa bikin begitu. Nah, lu aja yang bikin. Gua malas dengan hikmat urusannya gitu kan. Ya sudah pecah kan berarti otomatis kan. Jadi main masing-masing tuh ya. Iya, jadi main masing-masing. Makanya ketika kita sudah menemukan kecocokan, bikin komitmen yang jelas, hak dan kewajibannya. Artinya itu harus dibuat secara tertulis dalam aturan Tertulis dan perusahaan. secara gentleman agreement. Nggak hanya tulisan kan. Nggak hanya tulisan kan hanya untuk kepentingan hukum gitu misalnya. Tapi yang operasional kan butuh komitmen masing-masing kan. Ya kadang kalau misalnya maju juga masalah juga tuh ya. Ya ujiannya di situ. Maju Step- masalah. Step bisnis. Rugi juga masalah ya. Rugi masalah. Tapi kan itu resiko bisnis. Resiko bisnis kalau nggak maju kan rugi. Iya. Kan satu-satunya yang nggak maju tukang mancing doang. Iya. Iya. Karena kecemplung Pak. Ya selangkah lebih maju kecebur gitu loh. Semua ingin maju, nggak mungkin. Kita ingin maju. Ketika bisnis pasti dia akan ingin maju. Makanya kemudian kita cari partner itu kan untuk maju, Betul. bukan untuk bangkrut kan. Makanya mencari partner supaya kita maju bersama-sama itu yang dibangun. Tapi komitmen itu tidak gampang. Seringkali kita itu hanya lu lagi susah nih modal nih. Sebenarnya datang ke gua karena dianggap gua punya modal. Padahal sebenarnya lu nggak cocok dengan gua. Atau gua juga punya track record buruk gitu loh. Banyak banget tuh kejadian gitu. Jadi semua disandarkan pada orang Iya, yang punya karena- duit gitu. Karena orientasinya selalu uang kan begitu. Betul. Dia lupa bisnis itu bukan perkara uang. Pengambilan keputusan ya. Bukan, jadi bisnis itu Mapping, adalah bisnis itu kita melihat peluang sebenarnya. Jadi bisnis itu tadi melihat peluang. Peluang artinya ada kemampuan peluang terus kita bisa memenuhi kebutuhan itu. Misalnya masyarakat itu butuh apa? Gojek. Oh, Jakarta macet. Orang butuh ojek. Nah, dia itu kan di Makarim itu kan melihat, oh gua kalau misalnya bikin ojek yang dulunya kumel, pakai jaketnya bau, motornya tidak terawat, harganya tidak pasti, gua ubah itu tuh. Jadi Gojek harganya pasti, pakai seragam, dia memberi nilai lebih. Iya, Dia melihat terus. peluang, itu jadi bisnis kan. Inovasinya di situ Inovasi di situ, dia bisa mengatasi permasalahan yang ada. Jadi kemudian dia kan ketika sudah bagus dia dapat banding karena oh ini rasional nih bisnisnya, menguntungkan. Gua masuk dong gitu. Nah, bisnis itu kan awalnya dari situ, bukan gini loh. Bukan gua punya modal 5 miliar, gua mau bisnis apa ya? Nggak begitu. harus dilihat dulu. Harus dilihat dulu bisnis itu kita mampu nggak menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Ya. Artinya ketika udah sistemnya udah mapan gitu ya, siapapun bisa masuk gitu ya sebenarnya ya. Iya, sebenarnya sistem juga nggak selamanya mapan. Artinya sistem itu kan dibikin. Pada periode tertentu kan harus tetap disesuaikan. Selalu ada dinamika tadi ya Pak ya. Pasti ada dinamika. Misalnya ginilah, dulu menjual barang itu
langsung dari produsen ke pengepul misalnya atau ke distributor, kemudian ke ke konsumen misalnya dengan mata rantai yang konvensional, toko segala macam. Pandemi tiba-tiba memungkinkan produsen langsung ke konsumen atau konsumen, itu kan sistemnya juga berubah gitu. Itu kan radikal gitu. Tata kelolanya juga beda. Iya, makanya kan kemudian dalam pebisnis Jepang istilahnya kaizen, memperbaiki pelan-pelan, gitu, memperbaiki terus-menerus gitu. Adaptif lah ya. Adaptif terhadap berbagai perubahan. Misalnya orang Jepang itu biasa misalnya habis kerja itu ngobrol. Kalau di sana kan sebari minum lah ya. Sebenarnya intinya adalah bagaimana kita memperbaiki masalah yang terjadi. Kita mencari perbaikan. Perbaikan itu kan harus dilakukan setiap saat. Malah ketika kondisi lagi bagus. Oh gitu ya? Iya, kondisi lebih bagus. Kira-kira bolongnya apa sih? Punya bolongnya apa? Makanya gue bilang di dunia IT misalnya sekarang banyak orang yang bikin sistem IT kuat itu mencari hacker. Karena dia cari bolongnya. Cari bolongnya. Kalau sama diri sendiri kan mungkin nggak ketemu. Ya. Dia nyari orang lain untuk menjadi hackernya supaya dia nyari kelemahan-kelemahan. Itu juga sistem kita juga bisa begitu. Makanya kemudian dalam manajemen Jepang misalnya itu dicari kelemahan-kelemahannya terus gitu. Bahkan pada saat kondisi yang bagus-bagus aja gitu ya. Iya, makanya balik kondisinya logis dan kebenaran umum. Menurut kebenaran umum ini ada salah nggak? Misalnya kita harga terlalu mahal, itu kan kebenaran umum. Ketika kita menculurkan satu produk gitu, bagi kita itu murah, bagi umum mahal nggak? Iya. Terus misalnya logis nggak sebenarnya orang itu membeli barang dengan harga segitu? Maksudnya worth it nggak gitu ya? Iya, worth it nggak? Itu kan harus jadi pertimbangan. Itu juga ketika misalnya kita menggerakkan sistem dalam perusahaan, misalnya kita menggaji karyawan segitu worth it nggak? Menggaji kontribusi dia atau dengan persaingan pasar gitu misalnya. Makanya kan kemudian pemerintah membuat UMP itu sebenarnya kan untuk menjaga stabilitas tadi ya. Stabilitas itu gitu kan. Misalnya gitu UMP. Kemudian kan jadi tahu patokannya gitu. Walaupun memang beberapa nggak sanggup juga gitu. Atau di daerah beberapa tidak sanggup kemudian geser ke UMP lebih kecil kan. Banyak perusahaan yang pindah karena memang jenis perusahaannya kan, misalnya manufaktur gitu kan banyak yang pindah. Nah tapi kalau jasa kan enggak, jasa itu kan lebih ukurannya kan lebih unpredictable gitu. Bukan. Jadi lebih cair lah gitu. Misalnya seorang tenaga kreatif kan ada yang dibayar UMP, ada yang dibayar lebih karena kan produknya intangible kan, nilainya itu dan susah standarnya. Nah, makanya kemudian bisa dicari memang, tapi kan itu tidak tidak sesensitif manufaktur misalnya gitu. Maksudnya kembali ke partner gitu. Nah, harus nyari orang-orang yang memang ahli di bidang tertentu. Jadi kita saling melengkapi. Di perusahaan itu makanya kalau di susunan direksi kan suka ada direktur utama tuh, ada direktur keuangan, direktur produksi, direktur SDM, direktur misalnya marketing, kan itu sebenarnya untuk melengkapi itu. Ini kan pembagian peran. Nah di perusahaan itu termasuk di startup mungkin orangnya hanya 2, tapi peran ini harus itu siapa yang bertanggung jawab pada SDM, siapa bertanggung jawab pada marketing, siapa bertanggung jawab pada produksi, siapa yang bertanggung jawab atas keseluruhan. Ya, jadi susunan direksi itu kan atas dasar pembagian peran kan. Iya. Nah, ketika berbisnis juga kan misalnya kalau berbisnis pada awal bisa jadi pemilik modal itu juga pelakunya kan. Kan pemegang saham sekaligus operasionalnya kan. Kan kalau perusahaan besar kan udah berkembang kan pemegang saham direksi sama komisaris itu berbeda kan. Di bisnis awal biasanya ya komisarisnya ya direkturnya itu juga gitu loh. Karena lagi scale up untuk itu kan. Kan dia lagi membangun sistem lagi baru kan. Ngapain gaji orang saya juga masih bisa karena memang ketika kita mendirikan perusahaan yang dicari biasanya para pendiri perusahaan itu adalah para entrepreneur. Para orang yang pandai melihat peluang dan mau merealisasikan mimpinya gitu kan. Bisnis itu kan bagaimanapun dibangun dengan mimpi. Ini ada masalah, gua mau jadi apa nih? Makanya tidak sekedar ATM, tidak sekedar amati tiru modifikasi, tidak seperti gitu. Kita harus punya mimpi. Bisnis itu kan harus punya mimpi. Nah mimpi itu kan akan menjadi panduan kita akan melangkah kemana. Makanya kan kemudian diturunkan jadi visi dan misi, moto perusahaan gitu kan.
value perusahaan kan gitu. Itu kan sebenarnya Bagian dari berangkatnya dari mimpi-mimpi. mimpi-mimpi yang akan dibangun. Misalnya BUMN, akhlak, amal itu kan ada gitu kan, perusahaan ini apa gitu. Kan itu sebenarnya value. Kemudian kalau sudah bagus nanti jadi corporate culture gitu misalnya, budaya perusahaan. Tapi kan itu butuh waktu untuk membangun budaya perusahaan itu. Dan itu tidak instan. Tidak instan, makanya kemudian mimpi nanti akan jadi nilai-nilai perusahaan, akan nilai yang teknisnya akan jadi visi, akan jadi misi gitu. Tapi kemudian akan melembaga menjadi value perusahaan, akan menjadi corporate culture. Dan itu menjadi rencana bisnis. Ya, nanti jadi kalau sudah punya corporate, oh sini mah misalnya orangnya disiplin, orangnya on time. Tapi ada juga perusahaan yang penting nyantai gitu, nggak apa-apa nyantai, Atau tapi produktif gitu kan. Besok bangkrut. Bangkrut banyak juga kan yang gitu kan. Ada yang basis hasil ya. Nggak apa-apa deh lu di mana aja, tapi yang penting hasil jadi gitu kan. Ada juga, tapi ya nggak tahu ya kalau di Indonesia rasanya sih hanya beberapa bidang saja yang memungkinkan begitu. Kreatif sih biasanya kayak gitu. Tapi industri kreatif bisa tuh memungkinkan itu. Misalnya begini, misalnya kayak portal berita di Indonesia, salah satu portal berita adalah perusahaannya di Jakarta, tapi karyawannya di Jogja, di Bandung, di mana kan bisa aja kan kontributornya. Mungkin di Jakartanya kecil gitu, artinya mungkin hanya staf khusus lah. Tapi dia punya jaringan di bawah. Dari mana-mana kan itu bisa seperti itu. Media bisa melakukan seperti itu. Tapi belum tentu ke perusahaan lain ya. Belum tentu ke perusahaan lain. Jadi sekarang kan lagi rame misalnya remote. Perusahaan yang dia kerja di mana saja, WFH atau itu karyawan remote lah gitu, bisa di mana saja. Ya boleh, asal memang sistemnya bisa, dan mungkin tidak semua gitu. Tetap harus ada kayak resepsionis kan harus ada. Kayak keuangan nggak mungkin ya. Keuangan kan harus orang bayar kapan. Kalaupun itu kan orang harus ketemu kapan. Iya. Tidak semua harus Remote lah. Remote. Ada fungsi-fungsi. Tapi di antara yang partner itu sebenarnya perlu keterbukaan bagus ya kan antar sangat. Karena kan justru dengan keterbukaan kita bisa saling belajar dan saling bertoleransi. Karena kalau udah perusahaan tingkat masalah kan tiap hari ya. Iya. Nah, kalau memang dia saling tertutup atau dari awal memang licik gitu ya, misalnya ingin ngakali partnernya, ya pasti tingkat tertutup pasti. Nah, ini tuh jadi kalau tadi kan yang bagus-bagus nih pertimbangan baik ya Kang ya. Ya. Kita harus lihat juga pertimbangan buruk kan terindikasi gitu kan. Misalnya konsep nggak utuh misalkan yang bikinnya ya kan. Ya bisa jadi penggelapan keuangan gitu. Misalnya biaya tidak fair gitu. Misalnya di paraf. Atau misalnya hal kecil-kecil lah, misalnya biaya perjalanan dinas tidak standar gitu. Kan itu juga bisa menjadi sumber konflik ya. Atau misalnya ketika keluar kota fasilitas yang sudah disepakatinya, misalnya hotel harusnya satu orang berdua gitu. Misalnya itu dilanggar, kan itu juga butuh orang-orang yang berkomitmen. Apalagi ketika misalnya dia baru merintis ya. Dia leader kan. Begitu dia leadernya begitu, anak buahnya pasti ngikut. Asing ngikut. Standarnya melatih. Ternyata ketika ke sono bintang 3. Kayak gitu kan. Bangkrut langsung. Iya kan kayak begitu, itu kan harus diatur juga. Tapi kan mana melatih PPD-nya. Karena kita kan mikirnya masih merintis nih Pak. Kalau udah kaya mah udah ada standar bintang 3 minimal, nggak boleh kurang ya kan? Apalagi kalau di tingkat-tingkat awal biasanya kan orang bekerja pertama ya, kalau merintis itu orang bekerja jamnya tidak teratur, bisa jadi sangat overtime gitu. Terus misalnya tenaga terbatas, artinya tenaga dukungan lah, support itu terbatas, sehingga banyak orang yang melakukan pekerjaan oleh satu orang. Misalnya dia yang produksi juga, dia yang ngirim juga, dia yang packing juga, terus ada orang keuangan juga, orang marketing juga. Nah, kadang-kadang campur, karena misalnya secara bisnis orang keuangan itu nggak boleh sama dengan orang marketing, nggak boleh. Yang menjual dan yang nagih itu harus beda. Iya betul. Jangan jual juga, nagih juga. Itu kayak gitu. Kalau mau bikin sistem, kecuali memang kita perusahaan pribadi. Nah, pribadi kan dia yang bikin, dia yang jual, dia yang pegang duit, dia yang mecat atau memberhentikan karyawan, itu sih lain lah. Tapi gini Kang, kalau di awal-awal itu ya, ketika kan berkolaborasi nih 1-2 orang, itu gaji itu ditentuin di awal nggak tuh? Diatuin. Harus tuh. Harus.
kan itu menentukan misalnya gini, lu sebagai misalnya lah pemegang saham dominan lu jadi dirutnya ya. Itu harus beda, gaji dirut pasti harus lebih tinggi dengan Daripada gaji di direktur bawah. yang lain. Itu saja harus menerima loh. Iya benar. Berarti ngitungnya setahun dong anggaran nih. Iya harus detail. Detail Oh, loh. oke, Ini aduh. Ini nggak scale up sih. Mikirnya harian sih. Iya benar, kita daily Iya ya. makanya kalau perusahaan Project kalau ya. kita mau itu kan harus bikin bisnis planningnya, harus bikin arus kasnya, harus bikin income statementnya. Jadi pengetahuan keuangan itu menurut saya Dasar banget itu. Dasar banget. Nah seringkali orang itu berangkat, partner itu lo kan sama-sama kita hobi mobil gitu misalnya. Ayo kita jualan mobil deh, join lah. Lo modal lu 50%, gua 50% misalnya gitu. Bukalah showroom. Nah ternyata gua lebih pintar nyari barang, dia lebih pintar ngejual. Nggak ketemu tuh. Nah itu masih bisa nih. Gua nanti bagian nyari barang gitu misalnya, barang suplainya. Nah lu bagian ngejualnya. Nah nanti mulai timbul konflik nih. Kok lu yang untung banyak nih? Iya, lu marketing fee mulu, marketing fee mulu. mulu. Kok gua kan nggak dapet gitu kan? Nah di situ kan harus diatur tuh aturan mainnya. Iya, benar. Misalnya kalau untung berapa persen untuk gua, berapa persen atau memang kumpul aja ke perusahaan. Nanti setiap tahun baru dihitung. Bagi dividen, Bagi nih kan? dividen. Atau gajinya, kalau gaji Chip karena bonus. lu direkturnya lu 10 gua 8 gitu loh. Jadi Aturan harus minor jelas. Karena takutnya gini, Pak. Kita bareng nih, bisnis merintis bareng nih. Giliran kaya dia sendirian karena fungsinya ini kan. Heeh. Kan gondok juga tuh di. Nah, kadang-kadang yang bawah yang gondok. Iya benar. Makanya harus pintar-pintar. Kalau misalnya kita mau rapat umum pemegang saham, misalnya, oh enggak, lu ternyata gue yang lebih pintar, tapi gue kan modal lebih kecil, nggak apa-apa gue jadi direktur. Secara pembagian dividen, gue yang lebih gede. gede. Secara operasional, secara gaji gue lebih tinggi. Jadi kalau gaji harusnya atas dasar peran. Kalau dividen keuntungan atas dasar setoran modal. Itu dipisahin tuh ya. Itu harus dipisahin itu. Jadi maksud saya kembali ke situ. Jadi peran pun bisa jadi kalau peran operasional harusnya dari kepinteran, kebisaan. Kalau dividen itu harus dari setoran modal. Jadi bisa saja misalnya umumnya memang yang setor banyak menjadi direktur utama lah. Tapi bisa saja atas kesepakatan bersama Orang yang lebih terampil. orang yang lebih terampil, orang yang menguasai bidang itu itulah yang jadi direktur leadernya. Atau dia dipercaya gitu sama komunitas ini nih ya. Itu. Kadang-kadang yang pintar itu belum tentu punya duit juga soalnya. Betul. Kadang nggak Banyak bisa kan ngelola. Ya, banyak kan. Makanya sekarang itu ada istilahnya tuh saham kosong. Apa tuh, Pak? Misalnya gini, gua punya keahlian, gua punya track record dalam satu bidang gitu. Misalnya, gua misalnya ahli kuliner lah, gua pernah jadi manajer chef, gua pernah jadi manajer restoran, gua pernah kerja di restoran mana-mana saja sehingga gua memang profesional di bidang itu. Nah, terus gua ketemu lu di gitu kan. Ya udah, kita join dong. Ya, boleh. Gua tapi nggak punya duit. Ya sudah, gua setor 100 misalnya, lu kebagian 30 deh sahamnya. Bisa saja. Jadi gua sebenarnya nggak store modal, tapi gua tiba-tiba punya 30, tapi modalnya sebenarnya 100 dari lu semua gitu. Tinggal bagaimana pembagian operasional tadi. Nah, operasional. Ya sudah Karena gua itu. Keberjalanan usaha kan dia yang lakuin. Iya, dia yang gitu. lakuin. Artinya gua kemudian dapat gaji. Gua dapat gaji tapi saham gua misalnya hanya 30%, 70%-nya punya lu dah gitu. Jadi gua direkturnya, yang operasional, lu pemegang sahamnya. Bisa saja begitu. Tidak selalu semua join itu tidak semua harus operasional, bisa jadi ada yang tidak operasional. Tapi ketika untung, gua juga jangan iri ketika lu dapat dividen banyak, gitu kan? Kan jangan ngomong ini kan kerja gua. Ya kembali lagi ke komitmen awal. Kan lu yang dapat duit yang store banyak. Kan kadang ini Pak, mikirnya gini, gua ngapain gua kerja all out nih, yang sahamnya 70% dia gitu kan. Iya ada juga yang ada begitu. kan. Iya. Itulah benih-benih perpecahan. Nah, tapi misalnya gua juga udah. Kalau misalnya misalnya gua sebagai profesional kemudian gua ahli dong, tapi gua udah punya duit. Yang ngomong saja gua mundurkan diri lah. Ya RPS. Nah, bisa jadi saham 30%-nya juga dia ngomong. Kalau lu yang mundurkan diri, sahamnya gua hanya 30 itu gua anggap 10% kan bisa.
Sehingga kan gue juga tidak mengundurkan diri gitu. Nah itu kan saling berkomitmen itu. Bagaimanapun bisnis adalah kesepakatan. Yang penting terbuka aja lah. Ya terbuka dan sepakat jelas gitu. Nah kalau memang berpartnernya untuk jangka panjang. Nah kalau kita ragu, misalnya kita punya temen nih, kelihatannya lu jago nih, gua ngerasa cocok nih. Sebaiknya bikin project dulu aja untuk jangka panjang. Dulu, jangan yang jangan untuk mendirikan jangka panjang gitu. Gua bikin project dulu enggak. Kan dalam rangka memahami nih. Lu kan tiba-tiba gua kenal nih. Misalnya dalam sebuah itu udah lu pintar ngomong dah. Meyakinkan gua, tapi gua masih ragu-ragu. Bener enggak nih orang nih? Sebaiknya best project aja dulu. Sehingga kan kerugian bisa minimal. Terus tidak ada ikatan jangka panjang gitu. Ya kalau enggak kan omong-omong pinter Pak kadang-kadang Pak. Iya. Dah kita di sekolah suruh ngomong. Iya. Di sekolah kalau kuliah lu suruh ngomong terus, bikin presentasi, bikin tulisan, bikin laporan, ngomong-ngomong lah. Karena memang kuliah itu buat banyak berpendapat, Pak. Bukan berpendapat. Pan setelah kuliah. Walaupun sekarang mahasiswa sekarang banyak yang jago lah. Banyak yang misalnya jadi lecturer, jadi mitra-mitra bisnis dari perusahaan-perusahaan, jadi konten kreator, jadi apalah dia tenaga-tenaga freelance banyak sekarang. Anak-anak sekarang jauh lebih punya kesempatan. Artinya lebih terampil. Yang bukan menafikan orang-orang yang lama tidak terampil, tapi apa ya, oase anak-anak sekarang banyak terampil tuh justru bagaimanapun kan dunia digital ya itu memberi ruang cukup pada anak-anak zamannya kan. Kan setiap zaman punya generasinya. Nah, zaman sekarang adalah pada anak-anak generasi milenial atau generasi Z gitu yang memang dari lahir sudah sudah digital. Nah, kalau kita kan zaman gua gitu, bikin skripsi aja kuliah pakai mesin tik. Kerja pertama pakai pager gitu kan. Gitu. Sekarang kan beda. Sekarang udah lahir aja udah pegang handphone. Udah di Instastory sekarang. Sekarang tuh gadget itu udah menjadi bagian diri kita, Pak. Iya. Bangun tidur yang dicari. Ya, walaupun katanya di anak-anak usia dini sebaiknya tidak terlalu dikenalkan gadget. Karena anak-anak itu tetap harus bermain, harus bereksplorasi. 2 tahun Pak kalau kata Bapak dokter ya katanya gitu. 2 tahun nggak boleh pegang gadget ya ini anak. Oh iyalah. Nah, karena beberapa kasus memang suka jadi lambat bicara. Benar. Beberapa kasus, tapi mungkin saya bukan ahli di situ lah. Iya. Tapi ngapain kita ngomongin anak-anak? Ngomongin anak, tapi kan tadi kan ini ngomongin bisnis, Pak. Bisnis ini. Nah bisnis itu, kaitannya dengan anak-anak begini. Ketika kita baru bangun bisnis itu seperti bayi. Benar. Bayi itu kan belum menghasilin apa-apa. Kalau kita punya bayi, semua biaya dong. Entah biaya perawatannya, biaya makannya, dia belum produktif, belum ngasilin. Tapi karena kita senang lihat bayi, kotorannya pun kalau sudah dibilang endah gitu kan. Karena kita melihat sayang dengan sama perusahaan, kita harus sayang dengan perusahaan ini. Iya betul. Gitu. Ketika kita mendirikan, berpartner misalnya, semua sayang pada perusahaan itu, bersemangat. Ketika berkembang, timbul kejenuhan, timbul apa, barulah dia baru sumber konflik baru tuh. Masalah-masalah muncul ya. Makanya kan banyak orang yang awalnya jadi baik sebagai partner, sudah sekian waktu berjalan kemudian jadi pecah. Karena tidak melihat itu sebagai bayi yang lucu lagi gitu loh. Udah mikirin exit plan nggak aja gimana nih exit plan kan? nih ya. Atau ada orang yang memang gua mah cuma nanam bisnis supaya gua dapat untung lagi. Begitu untung gua jual aja sahamnya ke lu. Ya banyak juga yang begitu. Sah-sah aja itu ya. Sah-sah saja. Tapi mencari partner tadi Pak, mencari partner tuh kita butuhnya itu kan pasti orang terampil lah. Nah di balik keterampilan itu kan pasti ada kepribadian lah ya. Kepribadian orang yang berkomitmen gitu ya kan, jujur sebagainya. Nah, penting nggak sih Pak melihat karakter Bapak nih sebagai orang yang lama di dunia bisnis, melihat partner tuh dalam konteks apakah dia generalis, apakah dia harus terlalu spesialis itu menempatkan orang? Ya sebenarnya gini, spesialis butuh, tergantung generalis butuh lah, tergantung konteksnya. Tapi yang pertama memang saya sepakat, yang pertama itu karakternya. Jadi menurut saya ketika kita berpartner, patokannya itu bukan keterampilan sebenarnya. Yang pertama adalah karakter.
attitude, misalnya value untuk kerja keras, untuk tidak gampang menyerah, untuk cermat. Itu kan karakter yang memang harus ada pada seorang pebisnis lah. Terus misalnya tangguh, punya leadership gitu. Kan itu karakter yang melekat. Terus dia tidak licik, tidak curang gitu. Itu kan karakter kan gitu. Itu kan orang yang licik kan ketahuan memang. Orang yang suka curang ketahuan kan. Dan ketika ada kesempatan dia pasti berbuat seperti itu. Jadi menurut saya karakter baik itu harus menjadi pertimbangan. Di samping masalah kompetensi, di samping masalah keahlian. Kalau saya sebagai pribadi melihatnya ini karakter, kemudian ada nggak karakter ini cocok nggak dengan kompetensi yang dimiliki oleh dia gitu. Tapi kalau memang tidak ada karakternya buruk, sebaiknya sebagus apapun kompetensinya, sebaiknya tidak diajak berpartner. Karena satu waktu pasti akan goyang lah ya. Tapi kalau attitude-nya bagus terus skill-nya nggak ada, biar Pak. Ya itu jangan dipekerjakan, Pak. Artinya itu makanya lo magang dulu kata Bapak tadi. Itu bukan pilihan. Tapi itu memang prasyaratnya karakter harus baik. Keterampilan manusia ada. Wajib tuh. Itu wajib. Nah, tidak bisa diganggu gugat. Lu sekolah itu untuk ngapain? Iya benar. Sekolah itu kan untuk karakter baik dan punya keahlian toh. Benar. Jadi kalau sekolah tidak menghasilkan orang berkarakter baik dan tidak punya keahlian, sekolah itu gagal. Betul. Makanya sekolah itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia kan, supaya kita punya peran baik dalam kehidupan kita. Benar. Sampai tarik nafas Pak gara-gara memanusiakan manusia ini. Berat loh itu. Iya, itu jadi kayak inget kayak kemarin Toshiba jatuh Pak. Tostiba kan? Maksudnya? Hah? Tostiba gitu. Tostibra. Ya kemarin kan sempat ramai juga tuh di sosial media bahwa Toshiba yang udah dibangun ya ratusan tahun kan ya gitu. Tiba-tiba jatuh karena memang ya bukan hanya karena bisnis model, tapi tadi ada penggelapan korupsi, perusahaan dan sebagainya. Nilai-nilainya menjadi runtuh. Ya, nilai-nilai Toshiba-nya sudah tidak dipakai oleh sejalan dengan perubahan zaman, dia tidak dipakai. Makanya menurut saya penting menjadikan impian itu menjadi value, menjadi nilai-nilai yang kemudian jadi corporate culture gitu kan. Nah, tapi kalau partner berarti kita harus punya karakter value yang sama dengan partner kita. Kita harus menyepakati. Misalnya begini, kalau ada korupsi dari kita harus mundur. Ada yang misalnya karyawan kita ngegelapkan uang, harus dipecat. Integritas ya. Ya itu kan jadi penting. Itu nggak ada teguran. Nggak ada teguran. Itu kan kesepakatan nih misalnya gitu. Tapi misalnya orang bodoh kita maafin misalnya gitu. Kita tapi dididik lah. Ketika bisa diperbaiki. Tapi orang bermental buruk gitu misalnya susah harus diberhentikan. Itu kan kayak nilai-nilai contoh-contoh begitulah. Itu kan harus dipegang tuh. Nah, karena kita berpartner berarti saya dan Anda harus sama, harus punya value yang sama. Value yang sama. Wah, mantap nih. Emang agak susah gampang susah gitu ya. Susah sih karena belum dipercaya oleh dia. Tapi poinnya itu tadi ya, fondasi. Tapi misalnya gini teman-teman. Jadi menarik kan memang ya mencari partner tuh bukan hanya sekedar skill ya. Bukan skill, kemampuan, kompetensi, kredensial, nggak begitu doang tuh kalau kata Kang Hikmat tadi. Artinya memang nilai yang paling penting itu adalah punya kesamaan visi yang sama, kemudian bagaimana menjaga komitmen dan dedikasi ini gitu loh. Ya tadi kalau ilustrasi Kang Hikmat mah kan ya kalau lo lagi bangun perusahaan, perlakukan ini seperti bayi lah yang sedang tumbuh gitu loh. Tumbuh menjadi manusia yang berkualitas. Nah seperti tadi kalau kemudian kita tadi menyinggung sedikit bahwa kita punya sebagai kaum beragama gitu ya, yang mencintai nilai-nilai keluhuran dari seorang nabi misalnya dalam agama kita, ya contohlah itu sebagai sebagai sebuah inspirasi dan juga nilai-nilai yang harus kita yakini gitu ya Kang, karena bisnis tadi yang nggak mudah gitu. Ya makanya bisnis itu kenapa dekat dengan agama sebenarnya karena membawa kebaikan. Bisnis itu kan dibangun bukan untuk merusak gitu lah. Maksudnya merusak, tapi bisnis itu untuk memberi nilai tambah pada kemanusiaan. Makanya kemudian kan sekarang makan
sustainable development goals, sustainable company kan istilahnya kan sekarang misalnya apa zero waste gitu kan itu kan sebenarnya dalam rangka bahwa menyadari bahwa kebaikan ini tidak hanya buat kita, buat sosial, lingkungan juga, masyarakat juga. Kalau itu memang memberi nilai mungkin bisnis itu akan jadi panjang. Partner juga sama. Makanya kalau beda sebaiknya tidak berpartner. Masing-masing bangun bisnis aja, berteman saja. Diskusi aja, ngopi-ngopi aja, Pak. Banyakin pendapat daripada pendapatan. Hal itu ya kan gitu. Ya, oke, teman-teman, serulah obrolan kita mencari partner bisnis gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita salah dalam mengambil partner gitu. Karena kalau teman-teman punya serius terhadap bisnis, membangun bisnis, carilah partner yang tepat. Pahami karakter orangnya, kepribadiannya seperti apa gitu, kemudian kemampuannya seperti apa, kemudian susunlah bareng-bareng lah ya. Betul. Susun bareng-bareng sehingga memang bisnis ini bisa bertahan panjang lah. Bukan hanya sekedar tadi mencari cuan doang gitu, tapi bagaimana ini juga bisa, bahasa Kang Hikmat tadi, ya kembali lagi pada pondasi gitu. Agar bisnis ini bisa melahirkan kebaikan. Ya, karena banyak yang baru dikasih duit aja terus ngilang. Iya. Ya kan banyak. Iya. Baru dikasih duit gitu ngilang udah tumbang aja teleponnya bisnisnya, mati. Itu. Di WA susah. Tagihan banyak. Kan banyak juga yang gitu. Nah, makanya kalau masih ragu nih dengan partner kita nih, bikin project-project kecil aja dulu. Sehingga Belajar dulu di awal. Resikonya menjadi termanage lah ya. Ya, termanage. Oke, begitu teman-teman. Tema kita hari ini tentang carilah partner yang tepat gitu. Jangan salah mencari partner yang dalam berbisnis, jangan salah lah gitu. Karena memang ini juga untuk kebaikan kita semua gitu. Sehingga memang kebaikan kita ini bisa tumbuh secara baik, bisnis kita baik, bisa memberikan dampak bagi banyak hal. Oke, sekian di Ngecapruk di Rumah Kayu. Ruang bercerita. Sampai ketemu di selanjutnya di Ngecapruk Rumah Kayu.